Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nas'alullaha ta'ala ayyamunna alaina bil ilmi an-nafi' wa bil amali as-salih wa ay yufaqqihana fid din wa ay yaftaha lana futuhal arifin wa ay yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma amin. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali kajian kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan mungkin kita sudah berkali-kali bertemu dengan Ramadan. Kalau umurnya 15 tahun berarti 15 kali dia bertemu dengan Ramadan. Kalau umurnya 16 berarti 16 kali dia bertemu dengan Ramadan. Maka pertanyaan yang patut kita ajukan kepada diri kita adalah, apakah ada satu Ramadan saja yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada kesempatan di antara kesempatan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada yang menjadi saksi bahwa nama kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari daftar penghuni nerakanya? Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan nama kita bebas dan merdeka dari siksanya Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak akan mendapatkan jawabannya dalam kehidupan dunia ini. Kita akan mendapatkan jawabannya nanti di kehidupan akhirat. Tapi paling tidak kita dengan mengajukan pertanyaan itu menjadikan kita semangat perburuan kita di bulan Ramadan, yang semoga dengan semangat itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapus nama kita dari daftar penghuni nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelayakan, yang memiliki kepantasan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu merupakan nikmat yang sangat besar ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan ini mengingatkan kepada kita salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Di segala nikmat yang telah kita terima, yang ada pada diri kita, semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga dengan berjumpanya kita dengan Ramadan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertemu dengan Ramadan, jangan merasa dalam diri kita ada rasa bangga diri. Dan jangan pernah menganggap ketika saudara-saudara kita tidak dipertemukan dengan Ramadan, jangan menganggap bahwa diri kita lebih mulia dari saudara kita. Atau mungkin kita sudah melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita sudah khatam Al-Quran. Mungkin kita sudah salat malam rutin setiap malamnya. Mungkin kita sudah bersedekah, mungkin kita sudah berinfak. Jangan pernah muncul dalam diri kita rasa bangga diri, bahwa semua yang kita lakukan adalah berkat kehebatan kita, berkat kelebihan kita, berkat keutamaan kita, sehingga kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan model orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qassas disebutkan tentang seorang yang kaya raya yang menjadi simbol kekayaan di zamannya, bahkan mungkin sepanjang zaman. Ketika orang-orang terkagum dengan dunia, ketika orang-orang sudah lalai dengan kehidupan akhiratnya, mereka bertanya kepada Qarun, apa kiatnya? Bagaimana caranya bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah? Maka ketika itu Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya diberikan semua ini karena ilmu yang ada padaku. Dia tidak ingat, dia tidak sadar bahwa semua adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang diberikan nikmat, diberikan kelebihan, dia lupa bahwa semua adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah yang sebenarnya, itulah musibah yang sesungguhnya. Ketika dia tidak menyadari, ketika dia tidak bersyukur terhadap apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga dengan kita yang mungkin kita tadi sudah khatam Al-Quran, sudah salat malam rutin tiap malamnya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang kita lakukan dari amalan kebaikan adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk surga. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, apa yang mereka ucapkan?
Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan yang tulus dari hati mereka ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, ucapan yang pertama yang mereka ucapkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan kenikmatan, pertama yang beliau ucapkan adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna amal soleh, menjadi sempurna kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita iringi dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu 'alaihim naba abna adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat ini menjelaskan tentang dialog dua bersaudara yang merupakan anak dari Nabi Adam alaihi salam, yang mana keduanya mempersembahkan kurban. Yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang satunya ditolak. Maka yang ditolak ini merasa sedih dan protes. Kemudian disampaikan kepadanya, diajarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka yang paling mengetahui dari ketakwaan kita tentunya Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi jangan pernah merasa diri kita lebih suci, jangan pernah merasa diri kita lebih soleh dari yang lainnya. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ketika diiringi dengan rasa takut dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak para nabi, ketika telah menyelesaikan proyek yang besar, pembangunan Ka'bah, yang merupakan pusat peribadatan kaum muslimin, ketika selesai melaksanakan proyek itu, apa yang pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam?
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalanku, terimalah amalan kami. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan pembangunan Ka'bah tidak merasa bangga diri, tidak pernah merasa dirinya hebat, tapi justru di akhirnya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang menjadi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan kita. Jangan pernah kita lalai untuk berdoa semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tilawatul Quran, dari salat malamnya, dari puasanya, dari zikirnya, dari sedekahnya, dari infaknya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita kerjakan. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita bertemu dengan Ramadan menjadikan kita tidak peka lagi, tidak sensitif lagi. Karena seringnya kita bertemu dengan Ramadan. Sebagai contoh misalnya, kita melewati TPS, tempat pembuangan sampah, yang pasti mengeluarkan bau yang sangat menyengat, yang mungkin kalau kita lewat kita akan muntah, mual di perut ini. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin dia tinggalnya di dekat situ, atau petugas yang ada di TPS itu biasa-biasa saja, tidak merasa lagi mual dalam perutnya karena sudah biasa. Atau contoh lain, ketika seseorang pertama kali melihat Ka'bah, mungkin dia akan meneteskan air mata, terharu melihatnya. Tapi bagi orang yang biasa melihatnya, biasa-biasa saja, tidak terharu lagi. Maka demikian juga dengan Ramadan. Sering berjumpanya kita dengan Ramadan bisa jadi menghilangkan kepekaan dalam diri kita. Rasa sensitif itu sudah hilang dalam diri kita, karena sudah sering kita lalui. Dan ini sangat berbahaya kalau kita sudah hilang rasa kepekaan kita dengan bulan Ramadan. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, celaka bagi seseorang. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berdoa, doa kecelakaan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, adkhalallahu annar, semoga Allah memasukkan dia ke dalam neraka.
Padahal Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, yang paling penyantun, yang memiliki kasih sayang, mendoakan kecelakaan. Padahal kalau Rasulullah SAW disakiti, didolimi, Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan kecelakaan. Rasul hanya berdoa, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, boleh jadi mereka tidak mengetahui. Tapi berbeda dengan hadis ini, rahima anfu rajulin, celaka bagi seseorang. Doa dari Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Adrakahu Ramadan, thumma in salaha falam yughfar lahu. Yaitu seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi dan kita belum termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk oleh orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelecut bagi kita, menjadikan diri kita semangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena kita dituntut semangat kita, spirit kita untuk naik setiap hari, bukan 1 hari atau 2 hari, selama 1 bulan. Semangat kita, spirit kita dituntut untuk naik setiap harinya. Dan nanti puncaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu tidak mudah, tidak gampang. Maka agar menjadikan diri kita selalu semangat di bulan Ramadan adalah dengan kita mengubah cara pandang kita, atau dalam istilah kita mendoktrin diri kita, mengatakan kepada diri kita, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi saum ini adalah saum yang terakhir bagi kita. Bisa jadi sholat yang kita lakukan hari ini adalah merupakan sholat yang terakhir bagi kita. Kalau itu selalu kita katakan dalam diri kita, maka kita akan memperbagus ibadah yang kita lakukan, memperbagus sholat yang kita lakukan, memperbagus saum kita. Karena setiap orang tidak mengetahui ajalnya. Banyak orang yang sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal dunia. Dan ada orang yang sakit di pembaringan, yang tidak bisa berdiri, tapi sampai hari ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen Ramadan adalah momen yang terbaik bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling membahagiakan kita. Ramadan yang kita bisa mengumpulkan pahala kebaikan yang banyak. Ramadan yang bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang bisa menambah kesolehan kita.
Dan tentu itu butuh perjuangan, butuh azam yang kuat dalam diri kita. Yang Ustadz yakin antum sudah khatam. Ini hari yang keberapa? Hari yang keberapa? 8 atau 9? Udah banyak yang khatam Al-Quran. Siapa yang belum? Masih banyak. Ustaz, ini untuk hadiah. Untuk hadiah ini, Ustaz. Mana? Untuk hadiah ini. Nanti ada hadiahnya ini. Ya Allah. Siapa yang mau hadiah? Maju sini yang mau hadiah, satu orang. Satu orang maju sini. Nah. Sebutkan namanya, kelas berapa? Mutakin dari 7A. Sudah khatam Al-Quran? Udah berapa juz? 8 juz. Masih panjang. Mau hadiah? Mau hadiah? Sebutkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam yang merupakan doa dari Rasul alaihi salatu wassalam kecelakaan bagi orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi dan dia tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Ustaz sebutkan, Raghima an furajulin adrakahu Ramadan. Ayo, ucapkan. Raghima an furajulin adrakahu Ramadan thumma in salaha falam yughfar lahu. Falam yughfar lahu. Ulangi lagi coba. Raghima'an furajulin adrakahu Ramadan adrakahu Ramadan thumma in salaha falam yughfar lahu. Sudah hafal? Sekali lagi coba. Adrakahu Ramadan thumma in salaha falam yughfar lahu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Satu lagi. Mas. Mas muka. Masya Allah. Dari kelas 7B. Sebutkan satu ayat saja yang Ustaz sebutkan tadi dalam muhadharah tentang nikmat tadi. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ulangi lagi. Yang kencang. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Alhamdulillah.
Taib, ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Nahtati bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.